Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Kasab Al-Muhjab, beliau menulis orang-orang pilihan Allah, terutama di ujung akhir zaman, akan diberikan karunia mimpi-mimpi yang menjadi penuntun jalan dan peringatan terhadap fitnah. Oh, ya. Rekan sekalian, pada pagi ini kita membahas tema yang lebih spesial, yang mungkin teman-teman baru pertama kali mendengar seumur-umur dalam perjuangan hidup dari sejak lahir sampai hari ini, mungkin pertama kali. Karena saya pun juga baru pertama kali mendengar ini ya. Tapi Masya Allah, ini luar biasa, bisa menambah keyakinan. Kan sekalian, kajian ini saya sajikan bukan untuk kita memiliki sifat ria atau ingin dilihat orang lain, tapi lebih kepada untuk semakin kita meyakini kebenaran dari apa yang disebut dengan mubasyirat, dan lebih meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu itu banyak benarnya, bahkan cukup presisi. Rekan sekalian, kita ingat kepada mimpinya Mas Wisnu Ega tentang 70 orang yang akan membayat Al-Mahdi. Saya akan bacakan. Dalam mimpi ini saya melihat saya ditelepon seseorang yang hadir di Tanah Ujlah. Dan ini penting katanya. Akhirnya saya datang bersama dengan teman saya namanya Fatih. Sesampai di Tanah Ujlah sudah ramai, banyak orang-orang. Saya tanya langsung kepada seorang ini, ada apa Kang? Dia menjawab, ini Mas, perihal pembayatan Muhammad Qasim. Ini daftarnya. Mas Wisnu ada di daftar itu, salah satunya. Makanya dipanggil. Tanda tangan untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Saya dikasih kertas, di kertas tertulis ada urutan sampai dengan 70 orang. Dan hanya 6 orang yang sudah muncul namanya. Namanya berurut. Urutan yang berbeda. Tidak berurut, tapi loncat-loncat. Dan 6 orang ini, si Fulan, dan si Fulan. Terakhir namanya Mutiara. Sudah kita ketahui, mimpin. Pernah kita bahas. Baik. Ada tanya jawab antara seseorang ini dengan Mas Wisnu Ega. Ini sudah pasti. Ya, pasti. Selama setia, tidak keluar dari gajah. Ini ada kalimat ini ya. Ini sudah pasti nih setelah tanda tangannya. Maksudnya yang membayati udah pasti nih ya. Sudah pasti. Selama setia dan tidak keluar dari gajah, insya Allah akan berangkat. Terus yang belum ada nama-namanya di urutan yang masih kosong, masih dalam seleksi.
Sesudah itu saya disuruh makan jamuan yang disiapkan para ahwat di tanah Ujlah itu. Mimpi pun berakhir. Oke. Makna ini sebetulnya terkait. Kalau teman-teman tahu fajr mimpi. Betul. Yang setia hanya sepertiga nanti. 2/3 tepar. Dan sekarang kumpul di grup sebelah. Dan grup sebelah seperti kita ketahui sudah terbukti. Terbukti di sosial media. Bahkan terakhir ini orang yang paling banyak membisiki kepada Muhammad Qasim dipecat oleh Muhammad Qasim sendiri. Jadi artinya ini keterkaitan semua ini. Isyarat ya. Jadi 70 orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Majelis Gajah. Itu dalam mimpinya, bukan kata saya. Rekan sekalian, saya tidak akan menakwilkan, karena bukan itu pembahasan. Pertanyaannya, apakah ada hubungan dengan beberapa kitab kuno, atau kitab klasik, atau literatur yang menyebut-nyebut angka 70 yang dekat dengan Allah di ujung akhir zaman? Ini berarti dekat orang-orang yang dekat dengan Allah kan? Orang pilihan lah. Kan sekalian, pasti semua siapapun tokoh agama, organisasi manapun pasti sepakat. Orang yang membayat Al-Mahdi pasti orang pilihan. Pertanyaannya, ada nggak angka 70 sesuai dengan Mas Wisnu Ega mimpikan ada dalam kitab-kitab klasik? Masya Allah, ternyata ada. Banyak. Apakah ini terkait? Wallahu alam. Tapi insya Allah mendekati keterkaitan. Dan menurut saya, kalau hitungan saya malah presisi. Dengan keadaan Tanah Ujlah, Majelis Gajah. Memang betul, tidak ada dalam kitab hadis sahih. Tidak ada. Tapi dalam banyak kitab lain, itu ada. Antara lain, dalam kitab Syir Al-Asrar, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tokoh sufi ya. Sekali lagi, rekan sekalian, jangan membandingkan antara ulama sufi terdahulu dengan sekarang. Kalau kita lihat, saya pun agak tercengang sebetulnya. Kok beda ya? Sufi sekarang yang kita lihat ngaku-ngaku sufi, dengan sufi yang ulama besar, itu sangat jauh loh, beda. Beda. Saya juga tidak paham itu. Kok sufi sekarang ini tidak mencerminkan sufi? Sufi itu hidupnya sederhana, zuhud, hanya kepada Allah. Kalau sufi sekarang nih, petantang petenteng, mobil mewah kemana sini, sana sini, hartanya banyak. Ini kok sufi begini? Ya, banyaklah hal-hal yang sebetulnya bertentangan. Maka memang ini sudah zaman fitnah. Masih ngaku sufi, ya. Dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, akan muncul 70 hamba. Rahasia Allah, hamba rahasia Allah. Abdan Syir, tersembunyi. Yang hatinya bersatu dengan Mahdi, tuh bayangkan. Yang hatinya menyatu dengan hati Mahdi. Mereka tidak diketahui oleh manusia pada umumnya, kecuali oleh Mahdi itu sendiri pada saatnya nanti. Ini terkait dengan mimpi-mimpi yang disampaikan
kemarin di grup Majelis Gajah, yaitu mimpi Mas Ian. Pada akhirnya dengan sumringah ya, dengan senang, dengan tersenyum, pada akhirnya Al-Mahdi akan datang. Dengan terlihat seperti bayi, seperti anak kecil. Teman-teman yang belum membaca, silakan. Sesungguhnya 70 orang pilihan itu hatinya menyatu dengan Al-Mahdi. Tuh lihat. Insyaallah. Apakah ini terkait dengan mimpi Mas Wisnu Ega? Kita lihat terus ya. Dari Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi membahas struktur orang pilihan Allah secara sangat detail. Pertama, khutub, ada 4 orang, abdal, ada 7 orang, najaba, ada 8 orang, nukhaba, ada 12 orang, rijatul ghaib, menyebut angka 131 dan kadang-kadang menyebut angka 40 dalam kitab. Kelompok rijadul gaib. Ya, terkait kan? Artinya 313 itu orang yang membayar Al-Mahdi. Dan beliau kadang-kadang menyebut dalam kitabnya angka 40. Kalau dijumlahkan di luar dari 312, 313, itu angkanya mendekati 70 atau 71. Luar biasa ya. Dan beliau mengkaitkan ini. Orang pilihan di ujung akhir zaman, kekasih Allah lah ya. Itu di angka 70. Luar biasa ya. Dalam kitab itu beliau mengatakan, pada akhir zaman akan ada kelompok orang pilihan yang jumlahnya lebih besar dari biasanya. Begini, maksudnya orang pilihan itu kan sedikit. Tapi pada ujung akhir zaman dikumpulkan 70 itu. Dan bagian dari 313 orang, kira-kira begitulah. Karena dunia dalam keadaan kacau, gelap. Mereka akan bersembunyi dan tidak dikenali oleh halayak, kecuali sesama mereka. Tuh. Lihat ya. Jadi, kita lihat, kita bedah lagi. Ibnu Arabi memang tidak menyebut angka 70 secara eksplisit. Tetapi ketika dijumlahkan tadi, itu mendekati angka kurang lebih 70. Di beberapa syarah dan tafsir murid-muridnya, angka ini muncul sebagai simbol kekuatan gaib yang meningkat menjelang munculnya Mahdi. Allah yang menggerakkan semua. Gaib itu artinya 70 orang ini Allah yang menunjuk, yang menakdirkan, dan yang menggerakkan. Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahir Al-Ma'aini disebutkan bahwa di akhir zaman Allah akan kumpulkan 70 rijallah ya, dari timur dan barat yang akan menyokong Imam Mahdi dalam misi sucinya. Angka 70 kan? Luar biasa ya. Dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, dalam bagian akhir kitab ada kutipan Isyari, apa kutipannya? Akan ada di antara umat Muhammad
70 orang pilihan yang tersembunyi. Tidak dikenali oleh umum publik. Satu persatunya tidak orang-orang yang bukan dikenal. Namun melalui mereka Allah menurunkan rahmat di bumi. Masya Allah. Ya, saya mendengar ini semua dari mulai yang tadi saya sampai tidak tidur, hampir tidak tidur ya. Meskipun sebagian ulama memandang kutipan itu lemah sanadnya, betul, tetapi hidup dalam tradisi kitab-kitab kuno. Banyak yang ngabaikan. Nah, itu contoh 4 kitab yang menyebut-nyebut angka 70 orang-orang pilihan. Apakah ini sesuai dengan mimpinya Wisnu Ega? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi ada isyarah di dalam mimpi Mas Wisnu Ega orang-orang yang akan membayar. Dan itu orang-orang Majelis Gajah. Sudah jelas tadi. Apa syaratnya? 70 orang ini akan ikut serta. Tadi dalam mimpi Mas Wisnu Ega, setia ada di Majelis Gajah dan tidak berkhianat. Ya, itu mimpinya. Bukan kata saya ya. Dan ditambah di dalam kitab Ibnu Arabi tadi, ada isyarat bahwa 70 orang ini bagian dari 313 orang. Baik, kita akan jawab. Apakah mimpi Wisnu Ega, kitab-kitab tersebut dan keberadaan Tanah Ujlah terkait? Mari kita jawab secara bertahap. Konsep ujlah di dalam zaman fitnah besar. Ada satu isyarat ketika fitnah semakin meninggi dalam posisi puncaknya. Ternyata sunatullahnya selalu disimbolkan dengan ujlah. Kita ingat Quran surat Al-Kahfi. Itu mereka ujlah di zaman fitnah yang paling puncak. Lalu ingat dalam hadis riwayat Muslim Bukhari 7088 itu jelas, dan hadis-hadis lain. Larilah kalian ke gunung ketika fitnah betul-betul sangat begitu berat. Bahkan ulama-ulama besar terdahulu, misalkan Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim bin Adam, Al-Khaidir, yang hidup di gunung, di gua, padang tandus, dan tempat-tempat tidak dikenal lain untuk ujlah. Karena fitnah yang begitu besar. Dan tidak sanggup berhadapan dengan fitnah. Tidak sanggup lagi merubah orang. Tidak sanggup lagi menghindari dari fitnah itu. Maka ujlah. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW demikian juga ujlah. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Isa juga demikian. Nabi Musa juga demikian. Semua para nabi, para aulia itu ketika menghadapi fitnah yang memuncak. Dan ternyata di ujung akhir zaman ada riwayatnya. Ashabul Kahfi akan muncul kembali. Dan mereka akan bersama-sama dengan 3.000 malaikat membantu Al-Mahdi. Menjadi pembantu utama Al-Mahdi. Masya Allah ya. Mari silahkan cari kelompok sekarang yang sudah ujlah mengikuti rangkaian dari hadis-hadis yang ada. Saya akan menjawab kaitan yang kedua. Jadi jelas kitab tadi ada keterkaitan dengan masalah ujlah. Yang berikutnya, rekan sekalian, yang menarik lagi ada
naskah-naskah lokal di Indonesia. Itu wangsit-wangsit. Dan ternyata setelah kita selusuri, wangsit itu bisa dari inspirasi, bisa jadi dari mimpi. Lalu pada saat saya ke pusat-pusat kerajaan, ya, wabil khususnya di Jogja dan Solo, ternyata saya dapat informasi wangsit-wangsit yang diterima oleh raja-raja Nusantara itu adalah mimpi. Sebagian besar mimpi. Maka disebut ramalan, karena sesungguhnya kurang tepat. Kalau ramalan itu kan seolah berdekatan dengan peramal. Ternyata, Masya Allah, wangsit raja-raja Nusantara, misalkan apa? Ramalan, Jaya, Waya. Saya akan kutip, ya. Karena informasinya itu adalah juga bagian dari mimpi, maka saya berani menyampaikan ini, ya. Lihat, di dalam komunitas yang meyakini tentang wangsit ini, khususnya kelompok di daerah Sunda dan Jawa Barat, terdengar, tersiar, ya, dan diyakini. Ada yang menyebut tentang jalur orang-orang pilihan nih. Kalimatnya persis ini, ya, saya tidak akan tambah, tidak kurang. Jalur orang-orang pilihan dari Gunung Burangrang ke Tangkuban Perahu. Dan adanya 70 orang pilihan yang ujlah yang menjaga wilayah tersebut. Dahsyat, ya? Dahsyat sekali. Saya itu bergetar mendengar ini semua, ya. Ini cocok dengan mimpinya organisasinya Mas Dedi dulu. Namanya apa dulu? Nubuah. Dulu ada kelompok organisasi Nubuah. Pimpinannya pernah mengadakan kegiatan di Ciater sini. Pernah mengadakan Ciater. Dan pernah terucap, nanti di daerah Ciater ini akan ada tempat uzlah. Tuh. Pada itu berapa tahun yang lalu? 2018. Akan ada orang-orang pilihan yang kumpul di Tanah Ujlah. Ya, dahsyat, ya. Makanya rekan sekalian, marilah semua semakin dekat dengan Allah. Informasi ini jadikan pemicu kita untuk semakin taat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan digunakan untuk ria. Ini sekedar informasi sifatnya dan supaya kita tambah yakin dengan perjuangan ini, ya. Bahkan di dalam hikmah para sesepuh, ya, orang-orang tua di daerah Subang dan Lembang disebutkan. Ini, ya. Kalau tadi kan di Jawa Barat, ini bahkan lokal di antara Subang dan Lembang. Silahkan tanya kepada orang-orang tua di sini. Bahasa Sunda nih, ya. Nu nyumput di antara kabut jeung leuweung gunung. Di antara maranehna aya nu nyekel sirah Mahdi. Tuh, Masya Allah. Luar biasa, ya. Nggak ngerti. Yang tersembunyi di antara kabut dan hutan gunung, di antara mereka ada yang akan memegang kendali Mahdi. Masya Allah. Cocok dengan mimpi Masian kemarin. Ya. Tuh, lihat. Yang tersembunyi di antara kabut dan hutan gunung, di antara mereka ada yang memegang kendali Mahdi. Justru Mahdi dikendalikan. Karena memang belum punya kemampuan apa-apa,
Ya, lihat. Silakan tanya ke orang-orang tua. Dan waktu saya di Yunidia itu, bukan negara. Wallahi. Wallahi dan wallahi. Penduduk di sana, orang tua di sana mengatakan, mereka juga memperkirakan, jangan-jangan rombongan Majelis Gajah itu ini yang dimaksud di dalam cerita-cerita orang-orang tua Subang. Bahwa mereka adalah orang-orang yang akan muncul di ujung akhir zaman. Tuh. Pokoknya daerah Subang, ya. Luar biasa ya. Dari poin tadi, kita bisa kesimpulan bahwa 70 orang pilihan Allah di ujung akhir zaman bersumber dari hikmah-hikmah kitab-kitab dan hikmah-hikmah ruhani, bukan dari hadis sahih. Namun dikuatkan dalam tradisi ulama besar terdahulu, wabil khususnya ulama-ulama sufi, dan naskah-naskah Nusantara. Yang kedua, mereka dipercaya berujilah di tempat-tempat khusus dan sebagian besar tidak dikenali publik. Orang-orangnya tidak terkenal. Sebagian besar loh. Tidak dikenal. Ya. Luar biasa. Itu dalam kitab-kitab nih. Saya kutip-kutip ya. Gunung Perahu. Nih, ramalan Jayabaya menyebutkan. Atau wangsit. Atau isyarah. Jadi Raja Jayabaya mengatakan, Gunung Perahu dan kawasan sekitarnya dipercaya oleh ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik dan juga dalam kitab-kitab kuno kerajaan. Sebagai pusat ruhani, tempat persembunyiannya orang-orang pilihan di akhir zaman. Rekan sekalian, pertanyaan berikutnya. 70 orang ini petunjuknya dalam bentuk apa? Orang pilihan ini kok ngumpul ke sini? Apa bentuknya? Terjawab ya. Pertama, bagian 1. Untuk menjawab tadi. Sesuai dengan ayat Quran dan hadis bahwa petunjuk di ujung akhir zaman dalam konteks kabar kenabian hanya dalam bentuk mimpi. Tidak ada lagi bentuk lain. Jelas sekali Qur'annya sudah bertaburan tentang mimpi. Ya. Ini menunjukkan bahwa mimpi menjadi sarana komunikasi ilahiyah. Bukan hanya untuk para nabi, tapi untuk orang-orang pilihan. Di ujung akhir zaman. Hadis juga demikian. Banyak sudah bertaburan. Ada 50 hadis yang mengindikasikan tidak ada lagi petunjuk langsung dari Allah. Dalam konteks kabar kenabian. Kecuali mubasyirat. Baik. Bagaimana dengan literatur kitab-kitab ulama terkemuka? Kita lihat. Kita ambil lagi Ibnu Arabi. Dalam Futuhat Al-Makkiyah. Beliau menyebutkan orang-orang pilihan tidak selalu menerima petunjuk seperti Nabi dalam bentuk wahyu. Tapi mereka mendapatkan isyarat, ilham, dan yang penting bobotnya tertinggi adalah mubasyirat. Dalam keadaan tertidur maupun terjaga ilham atau isyarat. Dalam keadaan terjaga, tapi dalam keadaan tidur, beliau mengatakan mubasyirat. Luar biasa ya.
Orang pilihan itu akan terjaga, akan dapat informasi, akan ngumpul, itu melalui mubasyirat. Ya, di sini ada beberapa orang yang memimpikan belasan 20 tahun yang lalu kumpul ke sini. Ada yang mimpinya baru setahun 2 tahun yang lalu kumpul di sini. Persis berarti. Ya. Dalam bagian lain, beliau menyatakan bahwa mimpi merupakan sarana komunikasi gaib paling murni bagi orang-orang pilihan Allah. Tuh, lihat. Beliau loh, ini ulama besar ya. Ibnu Arabi itu sangat terkenal ya. Imam Al-Qusari dalam kitab Qusariyah dalam pembahasan tentang kasyaf dan ilham, beliau menegaskan. Di antara karomah orang-orang pilihan adalah petunjuk mimpi yang benar yang kadang berulang sehingga menjadi perintah nyata. Coba perhatikan, ini proses banget dengan banyak isi mimpi yang kita terima. Saya ulangi, di dalam kitab tersebut dikatakan di antara karomah orang-orang pilihan itu adalah petunjuk melalui mimpi yang benar, yang kadang berulang sehingga menjadi perintah nyata. Mungkin kita nggak yakin, seperti saya juga nggak yakin. Saya udah 5 tahun menerima mimpi dari orang, ragu. Menerima mimpi lagi yang lain, aduh, masa sih? Dan ternyata akhirnya terus Allah kasih mimpi lagi sehingga menjadi yakin dan akhirnya keputusannya harus ujlah. Persis ya? Masya Allah. Yang kita alami ini berabad-abad yang lalu diceritakan banyak kita bayangkan. Dan saya, wallahi, dan wallahi, kitab-kitab ini baru tahu semua. Mau tahu kapan tahunya? Tadi malam. Loh, kok mirip? Masya Allah. Dasar ya. Kita bukan mencocok-cocokkan. Wah, saya pengen jadi 70 orang ini nih. Ayo kita ujilah. Enggak. Hampir semua yang saya alami. Baru tahu kemudian. Ini. Silakan renungan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Kasyaf Al-Muhjab, beliau menulis orang-orang pilihan Allah, terutama di ujung akhir zaman, akan diberikan karunia mimpi-mimpi yang menjadi penuntun jalan dan peringatan terhadap kita. Tuh lihat, mimpi. Allahu Akbar ya. Luar biasa. Kasihan Dr. Aradiah, dia kan ngaku sufi, tapi malah mengejek mimpi ya. Oh, mimpi saya juga mimpi tiap hari. Mimpi ketemu Allah tiap hari. Wah, dasar. Berarti kalau sudah usianya sudah 40 tahun, berarti 40.000 kali ya ketemu Allah. Itu. Kita tidak merasa jadi orang sufi. Kita tidak merasa jadi siapa-siapa. Ada nggak perasaan kita jadi orang sufi? Enggak kan? Enggak. Orang Islam saja. Ada nggak kita merasa jadi orang yang paling taat? Tidak. Biasa. Sampai hari ini saya agak ragu-ragu. Loh kok bener nggak sih ini? Orang kita hanya ingin taat kepada Nabi. Ketika kita ingin menyelamat agamanya, ujlahlah. Itu. Ketika ingin selamat dari fitnah dajjal, ujlahlah. Itu saja kita. Hadis-hadis standar saja. Kita ingin samina watona kepada Nabi karena kita tahu dalam mubasyirat dajjal segera akan keluar. Maka kita ingin menyelamatkan. Dan kita sadar
membuka lahan uzlah itu bukan bim salabim, pasti perlu bertahun-tahun, perlu pendekatan, perlu segala macam, penuh dengan dinamika. Bahkan di sini pun dinamikanya tinggi. Baik, di dalam kitab Jawahir Al-Ma'aini, Syekh Ahmad Tijani menyatakan, kepada murid-muridnya beliau mengatakan, mencatat mimpi karena sering kali, jadi gini, beliau mimpi, muridnya suruh catat. Karena seringkali petunjuk datang dari Rasulullah atau dari ruh wali yang memberikan isyarat secara batin. Disebutkan dalam 70 orang muklis tuh. Waduh. Orang muklis loh. Tahu muklis? Ya. Luar biasa ya. Ada muklisun, ada muklisan. Saya lupa. Muklasin ya, muklasin. Ya betul. 70 orang muklasin ini. Tuh lihat, Prof Nandan, betul nih. Masya Allah. Ini kata beliau nih, bukan kata saya. Di ujung akhir zaman akan dibimbing oleh Rasulullah dalam bentuk mimpi. Tuh lihat. Allahu Akbar. Kitab terdahulu ngomong begini. Saya hampir-hampir tidak percaya gitu ya. Baik, dalam tradisi Nusantara dan ramalan, bukan ramalan, wangsit spiritual melalui tokoh-tokoh negara Nusantara yang dari dulu ya. Dalam serat Musaror dan istilahnya ada kita tercatat ya, ada sabdo palon kenusantaraan. Dalam versi spiritual Jawa disebutkan, pitulungan ilahi bakal rumantar sinyal marang. Wah, nggak bahasa Jawa nih. Langsung bahasa Indonesia saja deh. Kalau Sunda saya bisa tadi. Pertolongan ayo ilahi akan turun melalui isyarat kepada 70 orang terpilih yang bermimpi setiap hari. Tuh lihat ya. Siapa yang mampu menakwilkannya akan memimpin umat. Masya Allah, luar biasa. Disuruh menakwilkan akan memimpin umat. Allahu Akbar ya. Ini saya bahasa Jawanya supaya saya tidak dianggap bohong. Pitulungan ilahi bakal lumantar sinyal marang pitung puluh wali kang ngimpi pidinan. Sapa kang seket, soko kang saget nyandra iku kang bakal mimpin umat. Tuh. Ya udahlah, pokoknya begitulah. Susah. Tapi kan sudah diartiin awalnya. Saya ulang ini. Pertolongan Elia akan turun melalui syarat kepada 70 orang pilihan yang bermimpi. Bisa bergantian ini. Dan rekan sekalian, ini benar loh. Saya menerima mimpi tiap hari. Jadi banyak yang mimpi nih, tiap malam. Kemarin ada 6. Sekarang tadi malam ada 3 yang store. Bahkan akhirnya belum semua ditakwilkan karena kebanyakan tugas. Masya Allah. Kang, udah belum takwilnya? Aduh, sebentar ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Bersyukurlah rekan-rekan sekalian ya. Tidak usah ini dijadikan ujub, ria dan sebagainya. Tapi dijadikanlah sebuah penguat ikatan batin supaya kita berjuang secara penuh. Ada isyarat tadi. Ya, isyarat sampai perintah. Ayo lakukan, ayo lakukan. Allah memerintahkan lakukan melalui mimpi. Ini ulama Nusantara, Kiai Hasim Asari, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Idris Al-Marbawi. Banyak kiai sepuh yang meriwayatkan bahwa
orang-orang pilihan di akhir zaman akan dibimbing Allah melalui mimpi. Tuh. Ulama-ulama Nusantara pun dalam kitabnya mengatakan itu. Ya. Kenapa? Karena zaman sudah, nih kata beliau-beliau nih, Kiai-Kiai Nusantara ya, zaman sudah penuh dengan tipu daya lahiriah. Jalan batin menjadi satu-satunya sarana menyaring ilahiyah. Ilahiyah. Kesimpulannya, dari konteks kenusantaran tadi, ada konsensus ruhani, bukan fikih ya, bahwa orang-orang pilihan di akhir zaman akan banyak menerima petunjuk melalui mimpi dan membasir. Dalam konteks 70 orang pilihan di akhir zaman, banyak naskah hikmah dan tasawuf menyebutkan bahwa mereka dipersatukan bukan oleh organisasi. Tuh lihat. Gajah bukan organisasi, bukan. Makanya tepat. Dulu pertama kali itu banyak usulan. Dari mana-mana itu. Termasuk penasihat yang minggat sekarang. Yang masuk ke perangkap penjara Dajjal. Ada. 2 orang misalnya itu. Penasihat. Wah, harusnya bikin organisasi dong. Harusnya bikin organisasi lah biar profesional. Saya bilang enggak. Entah kenapa saya bilang enggak. Supaya kita tidak dijadikan satu kelompok. Ini hanya perkumpulan saja, majelis. Benar ternyata. Lihat ya. Dalam konteks 70 orang pilihan di zaman, banyak naskah hikmah dan tasawuf menyatakan bahwa mereka dipersatukan bukan karena organisasi, tapi oleh isyarat mimpi. Tuh. Hingga mereka saling mengenal melalui nur dan tafsir batin. Luar biasa ya. Mimpi akan menjadi media komunikasi ruhani utama di masa penuh fitnah dan penipuan lahiriah. Kita bingung kalau ngomong dengerin ceramah beda-beda. Bingung mau ketemu, mau ikut siapa nih? Mau ketemu Habib siapa? Mau ikut Habib siapa? Habib yang mana? Mau ketemu ulama ustadz kiai yang mana? Bingung. Maka orang-orang pilihan Allah akan dibimbing oleh mimpi. Tuh. Kita masuk ke bab 2 besok ya. Ini luar biasa pendalaman. Baik, saya kira itu saja sesi pertama. Kita akan lanjutkan ke sesi 2 besok. Makanya pantang terus channel Majelis Gajah.